Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini ada yang spesial ya. KDM terkejut ya setelah tahu ternyata Pemprov Jabar itu punya utang 300 M BPJS ya. Ini menarik sekali. Nanti kita bahas ya. Dan juga terkait dana hibah ya. Terkait dana hibah yang banyak orang salah memahami ya. Dan terkait dana hibah ini. Langsung aja untuk videonya kita lihat ya. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Wow. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional kerajaan. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap Kabupaten Kota. Shock ya. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Iya, Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem loh, makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu, padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja. Iya. Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Kamanakeun atuh. Pak Ridwan. Belum ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta. Lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar. Maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna teu dibikeun ke negara. Kurang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana. Rakyat lengkak-lengkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara. Ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu pakai BPJS susah banget untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak, akhirnya bisa rapat di hotel bintang 5 lagi. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, uang rakyat bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa. Ini bukan soal anti keputusan menteri dalam negeri. Ini soal akal sehat dan empati sosial. Kalau kita masih punya akal sehat, tentunya lebih baik kita gunakan uang tersebut untuk kepentingan rakyat daripada hanya sebatas rapat di hotel bintang 5. Kang Deddy menolak. Rapat tuh masih bisa di kantor-kantor. Karena beliau tahu belum megah ya. Rapat bisa di kantor, tapi nurani harus di hati. Ini bukan drama. Saat pejabat lain sibuk pencitraan, Kang Deddy sibuk membereskan utang BPJS ratusan miliar. Sementara orang lain sibuk selfie di hotel, beliau sibuk pastikan sanitasi warga terpenuhi. Yang nyinyir Kalau kalian masih punya siapa hati, tuh? kontras antara rakyat miskin dan pejabat pesta. Seharusnya otaknya dikaji ulang ya. Di kantor, tapi nurani harus di hati. Pengingat bahwa jabatan bukan tiket masuk ke kemewahan. Kang Deddy sebagai pejuang nurani melawan sistem birokrasi boros, ajak share untuk memperbesar distribusi pesan. Sebar suara ini biar algoritma tahu bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Bersama Kang Deddy, kita lawan rapat-rapat palsu demi gengsi. Ini bukan soal politik,
Ini soal nurani. Betul, Mas. BPJS Kesehatan Jawa Barat hutang 300 miliar. Nah, KDM sentil APBD Jawa Barat waktu dipegang oleh Ridwan Kamil. Tah, kumaha Pak Ridwan Kamil ya. Geningan loba hutang dirinya mah pas beres jabatan teh ninggalkeun hutang geus puguh ning hutang eta mah nya Masjid Al Jabar. Iya ya BPJS anu geus Ya, jelas. Masjid Al Jabar itu dari dana PEN kalau nggak salah. Kuat KTK bayar padahal jumlahna ngan ukur 300 miliar bandingkeun jeung dana hibah. Jadi di era Ridwan Kamil tuh kalau malah mentingin dana hibah, guys. Cek beja, cek data gitu cek beja, Daripada mereka kepentingan cuma rakyat 3 yang triliun, ini dana hibah. BPJS. Ini kan untuk Hari kepentingan BPJS rakyat. jumlah 300 miliar ku TK bayar kamari Kang Deddy Mulyadi nepi ka protes kah ka naon teh Bapeda nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jeung Kadinkes Jawa Barat. Kumaha cenah ieu aturanana aduh parah bener parah ya zaman RK parah. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al Jabar berapa? Aljabar Ini Bapak Aing lagi rapat. 42 miliar. Al Jabar per tahun biaya pemeliharaannya 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Apa itu PEN? Rapat sederhana ini, guys. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional pemulihan Dia ekonomi pernah pinjam duit. betul Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun Triliun. rupiah Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang Keempat keempat Yang ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? sampai 2029 Pak. 2029, Hah? Sampai 2029. sampai Bapak Selesai. Saya tuh nginjem jujur punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. di pembangunan infrastruktur Pak. Apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar. Sarana peribadatan termasuk Al Jabar ini. Ini dari dana Al Jabar pinjaman. dan dana PEN kemudian. Iya Pak, itu sarana peribadatan. Oh, jadi Al Jabar itu dibangun dari dana pinjaman Masuk. bagian. PEN berapa yang dibangunkan ke situ dulu? Detailnya saya Oh, nggak tahu. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar ya. per tahun. Total pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh, 3,4 dibagi dua tahun. dari kepemimpinan sebelumnya ninggalin utang 3,4. kemudian berikutnya 1,4 Oh, triliun. itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Ya, Bapak yang nyicilnya Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan. Iya. Ya, sekitar 566 miliar Miliar. per tahun itu sampai 2028. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicilnya. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? penghapusan Utang. diajukan aja Pak. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan tahun keempat. keempat. Ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan. 3,4 triliun. Udah. Ya, itu yang menjadi beban terberat kita Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada masalah. Hutang PEN 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Amin, amin, amin. Amin. Pendapatan nggak apa-apa, PEN 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari 9 triliun nanti naik ke 11 triliun. Lunas segitu mah. Harus optimis. Ninggalin hutang 3,4 triliun, guys. Bapak Aing insya Allah sih bisa beresin. Jadi jalannya harus mulus dulu Harus ya, Pak? mulus-mulus, awas ya kok aing jalan halus ya terbayar, awas. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, Ridwan ini Kamil artinya ada say, perubahan. selama 3 tahun dapat 180 penghargaan. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar Berarti 2,5 logiknya ada triliun, perubahan dong, Pak, ya? 3 triliun.
Kenapa yang lebih uang baik. sendiri dihibahin, kok bangun pinjem duit? Terus 180 penghargaan, Dari orang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. 180 perubahan yang nyata harus. BPJS Kabupaten baru temayar BPJS, provinsi nanti temayar BPJS Kabupaten Kota 300 miliar. Ayo kamari itu kamana ke? Di Cakep. aur-aur kali kok kadieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan Nah, itu penghargaannya, Pak. Ya. Penghargaan dari pimpinan sebelumnya. tahun anggaran Pak Ridwan sebelum Kamil. saya pimpin. Makanya tadi saya Penghargaannya komplain itu BPJS. Bapeda, Kepala Dinas 300 Kesehatan. miliar. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat Kami seperti Kalau ini anak yang terkait ditinggalkan dengan oleh orang ini tuanya. video terkait dengan Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar. Ini aku pause dulu ya, guys. Jadi kata si Bapak ini tuh KDM fokus konten sehingga lupa ke pesantren-pesantren gitu. Ini terkait dana hibah. Yang dimana ada isu yang bilang kalau dana hibah itu stop untuk pesantren-pesantren dan yang lainnya. Padahal kalau kita baca, kita dengar baik-baik ya, statement dari gubernur kita, itu dana hibah itu bukan stop guys, tapi dikelola ya, dikelola gitu. Dana hibah itu dikelola supaya yang dapat dana hibah itu enggak itu aja gitu. Ini kita lihat lagi ya. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, Nanti kita lupa lihat bagaimana memperhatikan jawaban pondok dari pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Nah, KDM jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren. Ini yang isu tapi yang di zamanan keluar tuh KDM hentikan dana hibah. bet leungit. Nah, gara-gara KDM apa ya, maksudnya kebudayaan terus bermusuhan yang agama, nah gitu atau kumaha? enggak paham-paham. Kenapa? Jadi begini, kan? Bapak yang Itu jelaskan. adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Dengar ya. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Nih. Gitu loh. Jadi Artinya, yang nyinyir punya tentang akses dana terhadap hibah yang DPRD, diberikan tuh punya akses terhadap denger baik-baik ya. Pasang kupingnya. gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Yes. Kalau mekanisme akan dirubah ya? Akan dirubah nanti. Jadi ku apa aing mekanismenya. deh, dikelola Mekanisme akan guys ya. dirubah. Nah itu dan kemudian Bukan yang dihentikan. berikutnya, Manajemen. boleh lo saya sampaikan banyak juga Supaya adil, yang menerima ya. bantuan Yang yayasannya itu bodong. aja. Yang ada berkaitan dengan politik aja gitu. Kayak masa emang ngerti bodong, enggak lah, nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Update-nya kalau saya kan jelas, kan beda dong. Kenapa sih saya tidak secara teknis berhadapan seperti saya bebasin tanah di sungai, di jalan, di tanah negara? Karena ini kan beda. Ini urusannya antara perorangan dengan warga yang menghuni sudah lama. Kan hubungannya urusannya menjadi urusan mereka, gitu loh. Bukan urusan pemerintah provinsi, gitu loh. Nah, karena itu
Seperti itu ya untuk videonya. Kita udah saksikan sendiri terkait dana hibah. Jadi dana hibah itu bukan dihentikan oleh gubernur kita, ya oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi lebih ke ditata untuk manajemennya gitu ya, lebih dikelola gitu supaya bisa adil lah gitu ya. Jangan sampai yang itu aja yang dapat. Ya, seperti itu. Udah pada paham ya. Nah, untuk hutang 30 miliar sendiri nih, 300 miliar untuk BPJS. Nah, ini Kang Ridwan Kamil, ini zamannya waktu Kang Ridwan Kamil nih. Ini Pak, ini sangat-sangat apa ya? Kalau sampai nggak dibayar kan itu berdampak ke masyarakat sendiri, Pak. Ini bisa di stop. Gitu. Seharusnya Bapak kan lebih memikirkan dampaknya seperti itu gitu. Jangan mendahulukan yang bukan hak-hak rakyat seperti itu. Ya. Seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.